Perkenalkan, nama saya Ibu Pipi Saleha. Saya di sini sebagai guru pembimbing kelas rendah. Dan saya sebagai wali kelas 3 di SDN Tangsi Mekar. Dan sekarang diberi kesempatan menjadi pembimbing literasi numerasi 2026. Nah, di tantangan Februari pada minggu pertama ini, saya diberi tugas untuk membacakan cerpen atau cergam. Cerpen itu cerita pendek atau cerita bergambar. Cerpen yang saya bacakan berjudul Si Kancil dan Babi Sombong. Penyusunnya itu adalah Rofiq Ar-Rahman dan penerbitnya adalah Maklus Bandung. Selamat mendengarkan. Si Kancil dan Babi Sombong. Babi memiliki cukup lemak tubuh, kaki kuat, dalam mulut dengan gigi taring, panjang tajam. Ia menjadi raja di hutan di sana. Babi sangat ditakuti oleh binatang-binatang lain. Tak seekor binatang pun di sana yang berani melawannya. Anjing hutan tidak berani melawannya. Bahkan singa yang terkenal buas tak sanggup mengalahkannya. Tidak mengherankan karena kekuatan yang besar dan belum ada yang pernah mengalahkannya. Dan ia dinobatkan menjadi Raja Babi. Sewaktu Raja Babi berjalan melintasi kerumunan banyak binatang, dengan lantangnya ia berkata, "Ayo, siapa yang berani melawanku?" Mendengar tantangan Raja Babi yang demikian, semua binatang yang ada di tempat itu, semuanya diam. Semua takut. Tidak ada seorang pun yang berani untuk berbicara. Beberapa kata juga. Dengan gayanya yang congkak atau sombong, Raja Babi memperlihatkan kekuatannya kepada mereka semua dengan mendorong pohon yang ada di hadapannya hingga tumbang, patah berantakan. Demikian juga dengan pohon jambu, disambarnya jatuh tumbang. Tanah diseruduknya habis berterbangan. Raja Babi merasa tak ada lawan lagi yang sanggup menandinginya. Pada saat seperti itu, datanglah si Kancil di tempat tersebut. Raja Babi berkata, "Hai binatang kecil, dari mana saja kamu?" "Dari jalan-jalan mencari udara segar," jawab sang Kancil. "Berjalan-jalan sendirian lebih enak. Mengapa harus ngajak kamu?" jawab si Kancil. "Mengapa kau seperti itu, Kancil?" kata Raja Babi. Mendengar ucap si Kancil seperti itu, Raja Babi agak tersinggung. Ia tidak menyangka bila binatang kecil itu berani berkata-kata meremehkan dirinya. Padahal selama ini semua binatang yang ada di hutan tidak ada satupun yang berani kepadanya. "Apa katamu?" ucap Raja Babi dengan nada yang marah. "Apakah kamu belum tahu bahwa aku ini adalah raja hutan yang ditakuti oleh semua hewan-hewan yang ada di sini, sehingga kamu berani berkata-kata tidak sopan seperti itu kepada saya? Apakah kamu tidak takut kepadaku?" "Siapa takut?" kata si Kancil. "Mengapa aku harus takut kepadamu? Bukankah kekuatanmu biasa-biasa saja seperti binatang yang lainnya?"
ucap si kancil yang demikian semakin membuat telinga Raja Babi menjadi panas. Kemarahannya sudah tidak dibendung lagi. Dasar binatang kecil dan bodoh, sudah saatnya aku sekarang ingin merasakan dagingmu yang lezat, kata Raja Babi. Dengan muka marah, baiklah bila kamu menginginkan dagingku, tapi syaratnya kamu harus bisa mengalahkanku dalam pertandingan yang akan kita lakukan besok pagi di tempat ini juga, kata sang kancil. Besok kami bertanding menentukan mana yang kuat antara kamu dan aku. Bila kamu menjadi pemenang, silakan saja kamu memakan dagingku. Akan tetapi bila aku menang, maka kamu harus tunduk kepadaku dan mengakui bahwa akulah yang paling kuat di hutan ini. Bagus sekali usulmu itu binatang kecil, sahut Raja Babi menyentuh tantangan sang kancil. Semua binatang yang ada di tempat itu kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mereka akan kembali esok hari, akan melihat pertandingan antara Raja Babi dan si kancil. Benarkah kancil akan bertindak sebodoh itu? Tidak, ia berani menantang Raja Babi karena sudah punya gagasan. 2 hari yang lalu sang kancil telah membuat topeng yang menyerupai dirinya. Bukan topeng sembarangan, bahayanya terbuat dari kayu yang sangat keras. Dengan ketekunan dan kesabaran, akhirnya selesai sudah ia membuat topeng. Topeng itu mirip sekali dengan wajahnya, sehingga bila dipakai Raja Babi akan sulit mengenalinya. Apakah ia memakai topeng atau tidak? Malam itu kancil sengaja beristirahat untuk mengumpulkan kekuatan dan menghaluskan topengnya agar persis dengan wajahnya. Setelah fajar menyingsing, semua binatang sudah mulai berkumpul di tempat pertandingan. Mereka semua menyaksikan pertandingan yang awal sangat langka itu. Sorak-sorai pun segera menggema ketika Raja Babi tiba di tempat itu yang lebih dahulu. Tak lama kemudian, si kancil pun telah tiba. Sekali lagi sorak-sorai dan tepuk tangan dari penonton membuat suasana semarak. Hidup Raja Babi, hidup si kancil, teriakan penonton mengeluh-elukan keduanya. Setelah diberi aba-aba oleh sang raja, mulailah permainan itu. Raja Babi langsung menggeram dan menyambar si kancil dengan moncongnya. Si kancil tidak berkelit, tapi dengan tenang menyambut sambaran sang Raja Babi. Mula-mula beberapa kancil terlempar beberapa depak oleh serundukan si Raja Babi. Namun ia segera bangkit menantang si Raja Babi. Sementara si Raja Babi merasa kesakitan yang sangat amat pada moncongnya. Tak disangka kepala kancil sangat keras. Karena penasaran, Raja Babi menyerunduk lagi. Kancil terlempar, namun segera bangun dan menantang lagi. Lama-lama moncong si Raja Babi lecet dan rusak di sana sini. Sementara si kancil tetap tegar dan bangkit menantang lagi. Raja Babi merasa moncongnya menjadi sakit sekali. Akhirnya ia tak sanggup lagi meneruskan pertandingan, sehingga si kancil dinobatkan sebagai pemenang dan Raja Babi harus mengakui bahwa kancil lebih kuat dari dirinya. Nah, cerpen yang saya bacakan telah selesai. Sekian cerpen yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.